Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan kitab Taqrib atau Matan Abi Syuja. Sekarang masuk pasal baru pendek. Faslun ini adalah sebuah pasal. Wala yajuju isti'malu awanid dhahabi wal fiddati. Tidak boleh, wala yajuju tidak boleh opo isti'malu awanid dhahabi wal fiddati. Tidak boleh menggunakan, memakai, isti'mal itu menggunakan awanid dhahabi, tidak boleh menggunakan awanid dhahab, alat perkakas atau wadahan yang terbuat dari emas, wal fiddati juga dari perak. Berarti poinnya adalah haram hukumnya, baik untuk laki-laki baik untuk perempuan, haram menggunakan perkakas terbuat dari emas atau perak. Punya piring terbuat dari emas, menggunakan piring terbuat dari emas, piring terbuat dari perak, menggunakan sendok terbuat dari emas, sendok dari perak. Namanya alat-alat wadahan, awani, perkakas. Bahkan alat untuk memakai sifat, memakai celak, wadahnya atau rokraknya itu yang digunakan untuk ke mata. Nah itu kok terbuat dari emas, terbuat dari perak, haram. Haram. Ini untuk perempuan haram, sama untuk perempuan juga tidak boleh. Wala yajuju isti'malu awanid dhahabi wal fiddati. Apalagi ranjang dari emas, kursi dari emas, apalagi perkakas dan lain-lain, kursi dari emas, gerendel pintu dari emas, jendela. Wala yajuju isti'malu awanid dhahabi wal fiddati. Tidak boleh pacu dari emas, cangkul dari emas, kampak dari emas. La haula wala quwwata. Tidak boleh menggunakan perkakas, wadahan dari emas dan perak, baik laki-laki baik untuk perempuan, haram pokoknya. Ya. Mana hadisnya, mana dalilnya? An Hudzaifah bin Yaman, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala, berkata Sayyidina Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasul bersabda, la talbasul harira walad dibaj wa la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Poinnya Rasul bersabda, janganlah kalian memakai harir, dibaj, tidak boleh menggunakan harir, tidak boleh menggunakan dibaj. Harir itu apa? Sutra yang lembut, yang tipis. Dibaj itu sutra yang tebal. Itu kalau ini untuk laki-laki, karena nanti ada dalil-dalil yang mengarah ke situ. Haram itu bagi laki-laki. Tapi kalau poin yang kedua, dan kalian tidak boleh minum di wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, kalian jangan makan fi sihafiha, di piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Ini umum untuk laki-laki dan untuk perempuan. Wa innaha lahum, karena wadahan dari emas dan perak bolehlah bagi mereka orang-orang kafir, fid dunya, di dunia, walana fil akhirah, tapi khusus jadi boleh untuk kami di akhirat, untuk kita, untuk kaum muslimin di akhirat. Orang kafir kalau aja gitu. Itu bagaimana menggunakan peralatan
yang terbuat bukan dari emas dan perak, walaupun bahaya antik, bagus, mahal. Wa yajuju, dan boleh opo isti'malu gairihima minal awani, boleh memakai, boleh menggunakan selain dari yang terbuat dari emas dan perak, minal awani, yaitu wadah-wadah yang lain, walaupun terbuat dari apa, dari katakan dari sesuatu yang mahal, dari yakut, dari jabarjad, dari jamrud, dari apa tah yang mahal-mahal, boleh. Kenapa? Karena nggak ada larangan, asal pokok boleh, kecuali ada larangan. Al aslu fil asya al ibahah malam yarid dalil tahrim, kecuali ada dalil yang mengharamkan, dan tidak ada dalil yang mengharamkan. Tidak ada dalil yang mengharamkan kecuali tadi emas dan perak. Gitu, emas dan perak tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu wallahu a'lam bishawab. Tapi ya nggak perlu apa namanya leuleuyeuheun namanya. Kulu washrabu wala tusrifu. Begitupun dalam berpakaian. Jangan apa berlebihan, jangan berlebihan. Nah, kalau emas dan perak ada teksnya, ada nasnya. Di samping karena emas dan perak itu sesuatu yang diketahui oleh banyak orang, sehingga mata orang-orang yang miskin, orang fakir akan memolotot, kami mah susah makan, susah minum, maranehna mah dahar ge kot wadahna tina emas, peranti nyeuhieuna ge tina emas. Itu kan menyakitkan, membikin ketimpangan status sosial. Wallahu a'lam bishawab.